langkah ini sehingga bareng sama KUHP yang baru Pak atau gimana? Jadi soal target saya akan lihat, kita akan lihat sama-sama perkembangan pembahasan. Kalau lancar lebih cepat, jadi kita tidak akan memaksakan kalau seandainya masih terjadi hal-hal yang belum bisa disepakati. Respo mungkin melihat sekarang situasi tentang Israel dan juga konflik di Timur Tengah, apalagi ada andil Amerika Serikat juga, ini adakah dorongan pada Respo dari DPR untuk segera mengisi jabatan posisi dubes Amerika Serikat di Indonesia? Kami dapat informasi dari pemerintah bahwa beberapa pos penting itu orangnya sudah siap dan sudah siap juga dikirim ke DPR untuk dilakukan sesuai mekanisme yang ada di DPR. Berarti namanya udah ditetapkan gitu ya? Namanya sudah di DPR, tapi sudah diinformasikan, tapi kita akan tunggu resminya nanti dari pemerintah. Ada beberapa mungkin pada Respo yang dikirimkan namanya? Saya belum tahu, nanti kita lihat. Bang Deswo, kalau dari DPR kriteria yang khusus dubes AS ini seperti apa sih? Karena perannya sangat strategis. Nah kan Anda tadi bilang bahwa karena peran strategis tentunya ada beberapa persyaratan penting yang nanti akan disampaikan oleh Komisi 1 pada saat fit and proper. Ini dalam waktu dekat atau minggu depan atau beberapa berapa? Saya belum tahu karena besok kami baru akan rapid dan bamus setelah masa sidang dimulai. Demikian. Legislasi lagi itu soal perampasan aset lagi-lagi nanti juga katanya setelah KUHP selesai apakah benar begitu? Iya betul begitu karena aspek-aspek perampasan aset itu kan ada di Undang-Undang Tipikor, TPP, ada di KUHP, ada di KUHP, sehingga kemudian setelah selesai semua, nah kita akan ambil dari situ bagaimana kemudian satu undang-undang yang menyangkut perampasan aset itu bisa dikompilasi dan kemudian bisa berjalan dengan baik. Termasuk akan merevisi prolegnas yang jangka panjang ke prioritas yang perampasan aset. Kita nanti belum tahu, kita nanti ada masukan dari komisi terkait. Demikian. Soal pernyataan dan akan mendorong komisi 10. Komisi terkait saya dengar akan meminta menteri yang bersangkutan memberikan keterangan DPR. Saya pikir itu bagus untuk mengkelirkan hal-hal yang kemudian menjadi polemik masyarakat. Sebenarnya ada catatan nggak sih Pak Dasko dari Saya rasa cukup ya. Oke, sudah cukup. Ya, tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Demikian Pak. Mungkin nanti kayak surat seperti itu masih diklarifikasi. Kenapa? Jadi begini, kami juga mendapat surat dari juga itu kan forum purnawirawan dan juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga purnawirawan. Kan purnawirawan ini kan banyak, jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian. Bang, soal penulisan ulang. Pemerintah belum ada statement mengenai konflik Iran dan Israel. Apakah akan ada statement berikutnya atau DPR mendesak? Saya nggak tahu, nanti tanya dengan pemerintah aja. Bang Dasko, soal penulisan ulang sejarah menyiaran menuai kritik dari publik. Bang Dasko, soal Kalau nanya banyak bayar. penulisan ulang sejarah menuai kritik dari publik karena ini banyak kepentingan dari penguasa begitu. Perspektifnya dari penguasa. Nah, begini, kita kan nggak tahu. Jangan kemudian menuduh sepihak ada kepentingan dari penguasa loh. Kan itu kan baru nanti akan didalami oleh Komisi 10. Nah, setelah didalami baru diambil kesimpulan. Jangan diambil kesimpulan sekarang. Nggak boleh begitu. Dari mana? Jadi tetap akan membuka maksudnya. Iya, karena dia udah ambil kesimpulan sendiri, nggak boleh dong gitu loh. Pak Dasko yang tadi dubes itu kira-kira ada nama standar atau enggak Nggak sih? boleh lah. Dikit apa? Tapi terkenal orangnya. Iya, Saya nggak tahu terkenal. Atau sering beri usulan buat menulis kan. Kalau yang terkenal Ahmad Dhani. Ya, oke ya, makasih ya. Makasih Pak Dasko. Oke kawan-kawan, selamat datang dan selamat kembali lagi di channel Mata Netizen kita. Dan tadi kita sudah mendengarkan
sudah melihat videonya tentang bagaimana Wakil Ketua DPR yang nama Danso dan juga ketuanya yaitu Puan Maharani, di mana juga di situ menjelaskan tentang memberikan tanggapannya terkait masalah surat yang telah diberikan oleh Purnawirawan TNI tentang hal pemazulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan Danso tadi menjelaskan dan memberikan tanggapannya, dan ini harus disikapi dengan pelan-pelan dan harus juga masuk akal kawan. Jadi tidak dengan segampang itu untuk dibuat pemazulan Gibran ini tanpa ada alasan, hanya alasan yang sudah selesai dan itu pun yang sudah disetujui oleh undang-undang. Dan dari hal-hal beredarnya berita tentang pemazulan Gibran ini kawan-kawan, kita juga dapat melihat bagaimana kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka ini. Dan kalau kita lihat perbandingannya dengan wakil-wakil menteri pada umumnya atau sebelumnya, memang juga sangat baik, akan tetapi ada perbedaannya. Perbedaan itu yaitu Gibran ini turun ke jalan, turun ke masyarakat, turun ke pertanian, turun di industri dan lain sebagainya untuk langsung dapat mendampingi masyarakat dan mendengarkan keluh kesah buat masyarakat. Kurang lebih kerjanya seperti yang dilakukan oleh Bapak Presiden atau mantan Presiden Joko Widodo. Dan dari sejauh ini kita dapat melihat bahwa Gibran ini sudah sangat baik, itu sudah sangat menunjukkan sekali sebagai tanggung jawabnya Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi seharusnya untuk pemazulan Gibran ini tidak perlu diadakan hanya untuk kepentingan sepihak, dikarenakan juga pemilihan ini dilakukan atau yang dipilih oleh langsung masyarakat. Jadi yang seharusnya menuntut untuk masyarakat yang kurang lebih 60% atau 61%. Ya, begitulah kawan-kawan. Bagaimana menurut kalian? Berikanlah tanggapannya di bawah kolom komentar biar kita bisa diskusi bersama-sama.